Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Epic BBC. Ya, saya dengan Adit. Salam kenal semua. Kali ini kita dapat kesempatan untuk main ke pabrik dari Epic BBC. Nah, kita mungkin akan lihat nanti bagaimana cara pembuatan dari jendela Epic BBC. Penasaran kan? Yuk kita main. Nah, di bagian pertama ini saya langsung mampir di area gudang. Kita lihat gudangnya begitu luas sekali ya. Buat teman-teman yang selalu penasaran nih, stoknya tersedia nggak? Stoknya tersedia semua. Jadi ada 9 warna yang Falcon milikin ya, dari mulai Golden Oak, Dark Oak, ada namanya Japanese Oak, putih, hitam, abu-abu, stainless looks yang baru, itu semua ready semua di sini. Nah, kita lihat semua profil disusun ya berdasarkan tipe-tipenya masing-masing. Di sini memang adalah dasar gudang untuk penyediaan barang sebelum jendela ini diproduksi ke atas. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke area produksi. Yuk. Oke, kita sudah masuk ke area produksi PVC. Di sini kita lihat areanya cukup luas ya. Di sini berbagai macam mesin untuk produksi PVC ditaruh di sini dan disiapkan untuk memproduksi jendela UPVC yang berkualitas. Mau tahu lebih detailnya, yuk kita main ke masing-masing mesinnya. Di situ kita akan jelaskan dari awal sampai akhir seperti apa prosesnya. Mari, yuk. Ya, di sini adalah mesin potong UPVC. Nah, berbeda dengan mesin potong biasa, mesin potong ini agak besar. Dan ini memiliki dua kepala kiri dan kepala kanan. Alat potong ini bisa memotong dua sisi sekaligus. Jadi mata kiri dan mata kanan bisa disetting 45 derajat sehingga akan memotong profil atau kusen itu sekaligus untuk kiri dan kanan. Nah, di Epic BBC ini kita memiliki dua jenis mesin, yaitu mesin potong pertama dan mesin potong kedua. Perbedaannya apa? Mesin potong ini yang pertama digunakan untuk pekerjaan massal. Pekerjaan massal adalah di mana kita tidak banyak merubah settingan mesin itu sendiri, alias kita bisa produksi secara massal lebih cepat ya. Dan mesin yang satu lagi yang kita lihat di sisi sana itu adalah mesin yang kita gunakan untuk pekerjaan yang sifatnya satu rumah ukurannya berbeda-beda, dan ini lebih fleksibel karena dia menggunakan sistem motor yang otomatis untuk mengatur ukuran dari kusen, panjang kusen yang dibutuhkan. Oke, kita lihat yuk detailnya. Nah, kita lihat ya hasil pemotongannya seperti ini. Saya pinjam satu dulu nih Pak. Nah, hasil pemotongan seperti ini. Jadi sudut sebelah sini dan sudut sini sesuai yang tadi saya bilang adalah pemotongan 45 derajat untuk kedua sisinya. Nah, pemotongan ini sangat presisi sekali. Jadi mesin potong itu sangat akurat sekali ya untuk produksi. Dan ini kita menggunakan mesin potong yang otomatis alias ukurannya sudah di set. Jadi tidak akan menyebabkan kesalahan ukuran atau hal yang memang tidak diperlukan. Oke, habis ini kita lanjut lagi ke mesin selanjutnya. Yuk, untuk prosesnya adalah gini. Besi ini akan dipotong sesuai ukuran dari profil yang kita potong pada video sebelumnya. Kita lihat nih hasil pemotongannya, prosesnya seperti ini. Nah, langsung kita dapatkan besi seperti ini. Nah, potongan besi ini kita akan masukkan ke profil besi untuk kemudian selanjutnya akan dilas. Besi galvanis ini yang kita pakai di UPVC ini pada dalam profil, jadi lebih kuat dan tidak mungkin karat. Nah, kita lihat besi ini juga bentuknya seperti hollow ya, macam-macam bentuknya, dan misalkan ya seperti ini ya. Ini adalah besi yang jenis-jenis besi yang digunakan pada profil UPVC. Nah, ini yang memang membentuk UPVC jadi lebih kuat. Nah, untuk ketebalannya ini mulai dari 1,2 sampai 1,4 mili. Jadi tergantung besi yang memang ada di pasaran, dan memang umumnya kita gunakan minimal 1,4 atau 1,2 gitu. Ya, kali ini kita ke proses pengelasan. Nah, pengelasan ini adalah berfungsi untuk mengelas
hasil potongan yang pada awal tadi ke proses berikutnya. Nah, jadi setelah dimasukkan besi, ya kemudian potongan tadi yang sudah dimasukkan besi, kemudian kita akan las. Nah, setelah dilas ini, mesin ini akan melakukan prosesnya secara otomatis, jadi tidak menggunakan sistem baut atau sistem skrup atau mungkin pakai lem. Ya, UPVC ini mengandalkan sistem pengelasan sudut, alias sudut sisi profil atas dan samping akan dilas secara otomatis bersamaan. Yuk, mari kita lihat. Silakan Pak, boleh coba prosesnya. Nah, kita lihat nih ya, teman-teman. Ini namanya mesin pengelasan. Mesin pengelasan ini akan mengepres sudut kanan dan sudut kiri bersamaan. Nah, seperti ini. Dan kemudian akan dilakukan prosesnya secara otomatis. Nah, ini cukup menghabiskan waktu sekitar ya antara 1 menit lah dalam setiap pengelasannya. Nah, kita lihat ya untuk suhunya ya. Di sini kita lihat suhunya membutuhkan suhu 250 derajat. Suhu ini adalah suhu yang cukup tinggi untuk kita lakukan pengelasan. Nah, pada suhu ini UPVC akan leleh. Nah, seperti ini ya, leleh dan kemudian akan dipres. Nah, setelah pengepresan kita tunggu beberapa saat dan akhirnya siap digunakan. Gitu. Nah, sebentar lagi akan siap. Hasilnya kita lihat. Nah, oke teman-teman, lihat yuk sini nih, lihat nih. Sudutnya langsung menyatu seperti ini ya. Menyatu, ini kuat sekali. Setelah dilakukan pengujian oleh pihak Falcon ya, ini diklaim kekuatannya sampai 300 kilo. Ya, 300 kilo itu cukup kuat untuk satu sudutnya. Jadi nanti kita buat di video berikutnya kita akan tampilkan bagaimana uji kekuatan sudut ini dan mengapa sudut ini menjadi sumber kekedapan. Ya, karena bahan yang sudah menyatu tersebut dan itu sangat kuat sekali, jadi tidak mungkin ada air yang bocor. Jadi besi yang di dalam profil tadi itu benar-benar tersegel dan tidak akan dapat kontaminasi dari luar. Jadi sehingga dia lebih kedap secara sistem. Oke, kalau gitu kita lihat lagi proses selanjutnya. Oke, setelah saya tanya ke pihak produksi ya, ternyata mesin las yang digunakan di pabrik ini adalah totalnya ada 5 mesin las yang terdiri dari mesin las 2 kepala seperti yang di belakang saya. Ini namanya 2 kepala, seperti halnya mesin potong. Mesin las pun juga ada kepalanya, jadi kepala 1 dan kepala 2. Nah, total ada 2 kepala itu ada 3 set dan kemudian ada 1 kepala. Nah, jadi kalau 1 kepala memang fungsinya seperti ini. Nah, ini untuk melakukan pengelasan pada satu sudut seperti pada mullion atau tulang tengah ya. Ini prosesnya seperti ini ya. Jadi sama seperti yang 2 kepala, ini juga nanti ada indikator 250 derajat di mana akan melakukan pengelasan secara otomatis. Tapi bedanya 1 kepala ini hanya untuk satu sudut saja ya. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, kali ini saya akan membahas mesin-mesin yang memang ini mesin yang lebih detail ya. Kalau tadi mengenai pengelasan, pemotongan, nah ini adalah mesin-mesin yang gunanya untuk fungsi detail, seperti adalah mesin lubang air. Nah, kita tahu lubang air ini sangat dibutuhkan untuk sistem drainase sebuah jendela UPVC. Sistem drainase pada jendela memang ini sangat dibutuhkan karena untuk mengeluarkan air keluar dari sistem. Jadi pada waktu hujan atau waktu hujan deras, air itu mungkin bisa masuk ke dalam sistem UPVC, masuk ke dalam jendela, dan memang akan dikeluarkan secara otomatis dengan jalur-jalur yang sudah disediakan. Misalnya seperti di sini.
Ya, kita lihat UPVC memiliki struktur yang berongga-rongga seperti ini. Nah, rongga ini adalah memiliki fungsi yang lebih khusus ya, seperti adalah kekedapan suara, kekedapan suhu ya, dan salah satu fungsinya adalah drainase. Jadi mesin ini akan melakukan pelubangan dari sisi dalam dan kemudian akan membuat exit drainase pada sisi luar. Nah, kita bisa lihat di sini UPVC memiliki sistem drainase yang memang yang cukup rapi, dan ini hanya bisa dikerjakan oleh mesin lubang drainase ini. Jadi mesin ini akan otomatis melakukan pengeboran dari sisi dalam dan sisi luar secara sekaligus bersamaan. Nah, ini memang kelebihannya, yang memang mesin yang saya bilang tadi ini mesin detil. Nah, kita lanjut ke mesin detil berikutnya. Yuk. Nah, mesin ini adalah mesin yang detail berikutnya, adalah mesin lubang kunci atau lubang handle. Nah, mesin ini melakukan pengeboran dan pembuatan lubang ya dari pintu dan jendela UPVC. Nah, uniknya adalah ini mengebor 3 lubang sekaligus. Seperti ini prosesnya. Nah, di sini akan dilubangin handle sekaligus 3 handle seperti ini. Ya. Nah, di sini adalah mesin local kopi. Jadi di sini juga melakukan pelubangan sesuai bentuk silinder atau bentuk handle lainnya pada pintu. Jadi kita bisa gerakan secara otomatis seperti ini. Nah, ini adalah keunggulan lainnya. Ya, mesin ini tentunya sangat membantu ya. Ya, tentunya mesin ini sangat membantu pekerjaan jika kita membutuhkan konsistensi atau pekerjaan massal. Ya, kita nggak mungkin bekerja untuk kapasitas yang banyak kalau kita tidak menggunakan mesin-mesin yang profesional seperti ini. Tentunya hasilnya akan lebih stabil dan tentunya juga lebih presisi. Jadi lubang-lubang akan dilubangin atau dikerjakan lebih akurat. Nah, disinilah mengapa Epic UPVC ini mengerti betul kebutuhan akan detail dan kecepatan produksi. Ya, kita lanjut lagi ke mesin berikutnya. Yuk, kali ini kita akan kenalkan mesin yang memang baru di dunia UPVC ya. Ini adalah mesin baut. Mesin yang otomatis akan nyekrup besi dengan sekali injak doang. Jadi prosesnya adalah besi dimasukkan di sini, profil, kemudian akan diinjak dan di-adjust sehingga langsung dilakukan pengeboran otomatis pakai mesin. Jadi akan pekerjaan sangat ringan. Mesin ini tentunya kita bilang otomatis karena tidak perlu reload lagi. Jadi sekrup itu akan ditampung pada area penampungan sekrup dan kemudian akan otomatis dikeluarkan di sini. Oke, lanjut lagi ke proses berikutnya. Oke, nah kali ini kita lihat di produksinya Epic ya, kita sedang mengerjakan jendela double swing, dan untuk proses settingnya ya seperti ini dalam posisi tidur, jadi semakin mudah untuk penyetingannya ya. Jadi penyetingan ini mayoritas ya semua lah bahkan menggunakan engsel dan penguncian dari Euroqueen. Yang kami suka dari Euroqueen ini tentunya adalah mempunyai penguncian ganda atau kita sebut multi locking. Nah, kunci multi locking ini adalah penguncian yang memang menambah keamanan dari rumah dan juga memperkedap juga untuk antara daun dan kusen. Ditambah lagi di jendela UPVC ada karet yang memang cocok ya digunakan untuk tentunya kedap air, kedap suara, dan juga kedap debu. Nah, ini komponen yang memang dibutuhkan oleh para pengguna rumah atau hunian rumah ya, karena kan kita nggak mau keluar dari rumah kita balik lagi ke rumahnya udah kotor, apalagi untuk rumah yang ditinggal cukup lama ya. Nah, ini tentunya sangat membantu ya.
Mungkin kita bisa lihat detail-detailnya di sini. Engselnya cukup tebal sekali ya. Kita lihat nih, engselnya dari merek Euroqueen ini tebal sekali ya. Kali ini menggunakan casement 14 in dan ini lebih tebal daripada jendela biasa, karena UPVC ini jendelanya membutuhkan engsel yang memang lebih reliable dan lebih tahan lama, karena kita garansi juga selama 3 tahun. Dan ini garansi kita mau buktikan bahwa jendela ini tidak bermasalah ya. Oke, kita lihat di atas di sini yang seperti saya jelaskan tadi adalah penguncian multi locking. Nah, penguncian multi locking ini ya, kita lihat ganda ini memiliki banyak titik ya. Jadi selagi handle diputar ya, jadi akan memiliki apa namanya, agak bawah ya, akan memiliki pergerakan yang nah seperti ini sampai ke posisi bawah akan keluar seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau memang mereknya Euroqueen ada tertera di sini merek Euroqueen ya. Merek Euroqueen ini emboss, jadi kita original Euroqueen ya. Ini yang memang bayangkan sebuah jendela dengan penguncian yang terintegrasi dari atas sampai bawah seperti ini ya. Oke, ini ada proses yang cukup menarik ya. Kita sebut di sini adalah proses bending. Nah, proses bending ini adalah proses melengkungkan, mengebending ya sebuah profil PVC. Nah, kita lihat hasilnya sangat cakep sekali, dan diameternya ini memang benar-benar sangat rapi ya. Kita dapat dengan mudah untuk melakukan bending dan cukup cukup kuat ya, dan hasilnya juga bisa mudah ya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada jendela yang klasik atau jendela yang sepertinya bulat atau apa, kita UPVC bisa kerjakan itu ya. Mungkin teman-teman banyak nanya, bisa nggak bending? Nah, kita bisa lihat sendiri nih hasilnya. Wow, cukup kuat ya. Kita lihat nih, kuat nih. Ini aja belum ada besi di dalamnya. Jadi belum ada besi aja dia udah cukup kuat nih. Dan kata orang, ada yang nanya nih, mungkin nggak ngebalik lagi ke posisi awal? Tentu saja tidak. Jadi kalau udah di posisi seperti ini, dia akan tetap kuat dan kokoh seperti ini ya. Oke. Nah, kita tadi udah keliling semua proses produksinya. Mungkin nggak semua mesin kita tampilkan ya, karena cukup banyak ternyata ya. Setelah saya hitung, sepertinya hampir 20 ya, mungkin 15 lah, 15 tipe mesin yang ada di sini dengan fungsinya masing-masing, dan itu menurut saya cukup profesional dan detail ya. Kita bisa dilihat hasil produksinya seperti ini ya. Hasil produksi di mana yang di tangan saya ini adalah pintu dengan panel ya, menggunakan Stirker Falcon, dan ini ada jalusi. Nah, kita lihat ada banyak ya kuantitinya di sini, dan saya lihat memang hasilnya dan pekerjaannya cukup profesional, dan ini saya rasa berbeda kualitasnya ya. Tentunya kita akan dapatkan kualitas yang sangat baik banget lah gitu, apalagi ditambah dengan mesin-mesin penunjang yang memang sangat profesional ya. Dan ini kita garansi sampai 10 tahun ya. Oke, kita juga bisa lihat nih di sini. Nah, terus di sini kita bisa lihat nih hasil produksi kita juga untuk warna hitam. Nah, ini salah satu warna favorit juga nih, hitam glitter ya. Cuman umumnya orang pada bilang ini hitam doff. Nah, hitam ini memang sangat populer ya. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Belum dilakukan pemasangan kaca. Pemasangan kaca prosesnya setelah ini, atau bisa juga pasang di lapangan, karena memang beberapa proses kita kerjakan pemasangan kaca di lapangan untuk mempercepat dan tentunya menyesuaikan kebutuhan dari para pelanggan kita. Oke, mungkin sekian dulu video dari kita ya. Kalau memang masih ada yang mau ditanya, boleh komen di channel kita ini di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa juga hubungin nomor kami yang kita udah taruh di deskripsi bawah ya.
Terus juga bisa follow TikTok kita dan juga follow Instagram kita. Jendela terbaik ya jendela PVC. Kalau Anda butuh jendela yang kedap suara dan kedap debu juga tahan cuaca, ya pastilah PVC. Ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you again. Bye.